Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ibu Latifah Fatahiyat Sarjana Agama. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengenai masalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum Ibu jelaskan apa itu ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu mengenai masalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kita memahami hukum bacaan tajwidnya. Dan yang ketiga, kita memahami isi kandungan dari ayat yang akan kita baca. Sehubungan dengan ilmu pengetahuan ini yang diambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33, maka kita akan belajar membacanya terlebih dahulu, ya, membaca dengan baik dan benar. Ayat yang pertama yang akan kita baca adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Kamu simak, perhatikan ayat-ayat tersebut. Ibu contohkan terlebih dahulu panjang pendeknya huruf serta hukum tajwidnya. Kalian juga harus bisa menyiapkan Al-Quran. Silakan membuka Al-Qurannya masing-masing. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Simak dan perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, pada ayat tersebut mengandung materi tentang kewajiban kita mempelajari ilmu pengetahuan, di mana dijelaskan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Karena itulah berdasarkan surat Al-Mujadalah inilah kita wajib memiliki ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu pengetahuan maka kita akan tidak bisa mengetahui apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan. Lanjut kita pelajari tentang hukum bacaannya. Ibu ulangi kembali bacaannya, ya, supaya kamu lebih paham mana hukum-hukum bacaan yang terkandung di dalam surat Al-Mujadalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian ayat yang kedua yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum am tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kita ulang sekali lagi. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum am tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Berdasarkan dua ayat inilah yang akan kita pelajari mengapa kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tapi nanti akan kita pelajari pada waktu berikutnya. Untuk sekarang ini kita pahami makna atau hukum tajwid yang berada di dalam surat Al-Mujadalah dan surat Ar-Rahman. Dalam surat Al-Mujadalah dan surat Ar-Rahman mengandung dua hukum bacaan, yaitu alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Kedua hukum bacaan inilah yang akan kita pelajari, kita pahami. Ya. Alif lam samsiyah adalah adanya huruf yang terdiri dari alif dan lam. Alif dan lam. Alif dan lam ini bertemu dengan salah satu dari huruf samsiyah. Ya. Misalnya huruf sa atau bertemu dengan huruf ta. Ya. Huruf sa dan seterusnya. Semuanya berjumlah 15 huruf. Contoh, alif lam bertemu dengan huruf nun. Ya, bertemu dengan huruf nun. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Di mana alif lamnya? Alif lamnya ada di kalimat nas, an-nas. Ya, alif lam bertemu dengan huruf nun. Alif lamnya dianggap tidak ada. Maka kita membacanya menjadi Qul a'udzu birabbin nas. Ciri khas supaya kamu lebih paham yang mana huruf alif lam samsiyah, yang paling mudah kamu pahami adanya tanda tasdid setelah alif lam. Tanda tasdid setelah adanya alif lam. Ini ciri khususnya. Ya. Kalau adanya alif lam di depan hurufnya ada tanda tasdid, ya, maka itu sudah dipastikan adalah huruf alif lam samsiyah. Begitu yang kedua, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adanya alif lam bertemu dengan huruf kaf atau mim, ya. Ini contohnya, kita contohkan dengan huruf kaf dan alif lam kita dengan huruf mim. Ciri khusus dari alif lam qamariyah yaitu adanya alif lam yang lamnya itu bertanda sukun. Lamnya bertanda sukun. Maka kita membacanya akan seperti ini. Contohnya, Inna
alif lam bertemu dengan huruf kaf, lamnya bertanda tasdid, bertanda sabdu atau bertanda sukun, ya. Maka lamnya dibaca menjadi inna a'tayna kal kausar. Contoh kedua, adanya alif lam bertemu dengan huruf mim. Ini contohnya, ya. Maka lamnya mati atau sukun, kita baca narullahil muqadah. Inilah ciri khususnya, ya. Jadi ciri khusus dari alif lam qamariyah adanya alif lam bertanda sukun untuk mempermudah mencarinya. Coba kita cari di surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Pada kalimat ya ma'syarul jinni. Nah, di sini kita temukan alif lam qamariyah. Ya. Ada alif, ada lam, ada tanda sukun. Nah, berarti al-jinni atau kata al-jinni ini mengandung hukum bacaan alif lam qamariyah. Kata berikutnya juga mengandung hukum bacaan alif lam qamariyah. Adanya alif, adanya lam bertanda sukun, yaitu wal insi. Jadi wal insi juga sama seperti al-jinni tadi, mengandung hukum bacaan qamariyah, alif lam qamariyah. Dan yang berikutnya kita temukan juga alif lam. Namun alif lam yang di sini di depan hurufnya ini bertanda tasdid. Artinya alif lam bertanda tasdid ini mengandung hukum bacaan alif lam samsiyah. Ya. Jadi samawati, ya. As-samawat ini mengandung hukum bacaan samsiyah. Begitu juga wal ardi. Nah, kalau kata wal ardi beda dengan samsiyah tadi. Wal ardi sama seperti dengan al-jinni wal insi, yaitu alif lamnya di depannya bertanda sukun. Maka wal ardi ini mengandung hukum bacaan qamariyah. Begitu juga dengan surat Al-Mujadalah ayat 33 akan kita temukan juga alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Di mana? Yaitu pada kata allazi. Pada kata allazi kita menemukan hukum bacaan samsiyah. Kenapa dia samsiyah? Karena ada alif, ada lam bertanda tasdid. Ya. Nah, kemudian kita temukan lagi fil majalis. Fil majalis kita temukan alif lam bertanda sukun. Artinya fil majalis ini mengandung hukum bacaan qamariyah. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita temukan pada kalimat atau ayat surat Al-Mujadalah dengan surat Ar-Rahman ini. Ya. Kira-kira sudah cukup paham mengenai alif lam samsiyah dan alif lam qamariyahnya. Jadi kalian cari sendiri nanti di Al-Qur'an, kalian bedakan yang mana samsiyah, yang mana alif lam qamariyah. Ya. Untuk sementara ini dicukupkan dulu sampai di sini. Akan kita lanjutkan nanti di Google Classroom dengan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan mempraktikkannya secara langsung di rumah masing-masing. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.